اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Dan semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki kehidupan yang mulia. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan tentang pandangan mazhab Imamiyah terkait dengan bada. Mereka menjelaskan bahwa tuduhan yang disampaikan oleh sebagian kelompok kepada mereka adalah tuduhan yang salah. Untuk bisa memahami tentang konsep bada yang diyakini oleh mazhab Imamiyah, marilah kita membuka sumber ilmu kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber suci yang akan memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan arahan kepada kita supaya kita bisa memiliki akidah dan keyakinan yang benar. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah kondisi satu kaum sebelum mereka merubah kondisi mereka. Artinya Allah ini memberikan andil, peran kepada hambanya untuk bisa memiliki kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, bisa melepas diri daripada kesengsaraan. Dan ini merupakan satu pintu harapan kita untuk menggapai cita-cita kita. Nah, kalau seandainya dalam agama kita diajarkan bahwa manusia itu tidak memiliki pilihan, tidak memiliki andil dalam merubah nasib mereka, maka hal ini sudah menutup harapan. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa. Harapan ini akan bisa bermakna ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhtiar, memberikan satu kesempatan kepada manusia untuk bisa memilih jalannya. Jalan yang baik atau jalan yang salah ia pilih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian ayat yang kedua di surah Al-Anfal ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah nikmat ini menjadi nikmah, menjadi azab. Para pemirsa bisa melihat ada berbagai ayat Al-Quran yang dijadikan landasan oleh mazhab Imamiyah untuk menjelaskan tentang bada. Jadi bada kalau dijadikan sebagai prinsip bagi setiap para nabi, maka hal ini tidaklah salah. Kenapa? Karena yang namanya nabi itu tugasnya untuk memberikan arahan, pendidikan. Lah kalau seandainya nabi ini tidak meyakini bada, maka bagaimana mungkin mereka mendidik
manusia. Yang namanya pendidik itu harus memiliki harapan bahwa anak didiknya akan bisa menggapai cita-citanya. Nah, kalau seandainya ada pendidik yang ia mengetahui bahwa anak didiknya itu tidak akan bisa berkembang, lah buat apa ia berusaha keras untuk memberikan pendidikan? Makanya dalam perkataan imam-imam suci yang diyakini oleh mazhab Imamiyah, kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi, pasti Allah memberikan suatu penekanan kepada mereka untuk meyakini tentang bada. Jadi ada kaitannya tentang pendidikan dan hakikat bada itu sendiri. Kita tidak akan bisa memiliki cita-cita tanpa kita meyakini bada. Ini merupakan satu keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, di mana kalau kita melihat sunnah-sunnah Nabi, maka kita akan mendapatkan bahwa kita itu bisa menambah umur kita dengan silaturahmi, dengan doa, dan kita juga bisa menambah rezeki kita dengan doa, dengan sedekah. Artinya semua penjelasan Nabi terkait bagaimana kita merubah nasib kita yang awalnya susah menjadi baik, bagaimana kita memperpanjang umur kita, bagaimana kita menambah berkah dalam kehidupan kita, semuanya itu masuk dalam keyakinan bada. Problem yang ada adalah kata bada itu atau istilah bada itu tidak dipakai di kelompok lain, tapi mereka menggunakan istilah lain. Karena kelompok lain ini hanya melihat kata bada secara bahasa, makanya mereka menuduh mazhab Imamiyah sebagai mazhab yang meyakini bahwa Allah itu jahil. Padahal tidak seperti itu. Mazhab Imamiyah adalah mazhab yang kuat dalam pembahasan akidah. Mazhab Imamiyah adalah mazhab yang menggunakan akal, Quran, sunnah ketika membahas tentang akidah. Jadi mereka berusaha untuk mengawinkan antara hukum akal, kitab, dan sunnah. Karena mereka meyakini bahwa akal adalah hujjah batinah, hujjah internal, hujjah yang ada dalam diri manusia. Yang namanya hujjah itu adalah sesuatu yang memberikan petunjuk kepada kita. Dan Quran kemudian sunnah adalah hujjah zahirah, hujjah yang zahir, hujjah yang di luar dari kita. Keduanya pasti akan berjalan seiringan. Semua yang dikatakan akal pasti diiyakan oleh Al-Quran dan sunnah. Dan apa yang disampaikan oleh Quran dan sunnah pasti diiyakan oleh akal. Karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah yang disampaikan oleh Rasul itu pun berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apapun yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang disampaikan oleh Nabi, maka hal tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus lebih mengenal mazhab Imamiyah, karena mazhab ini adalah mazhab yang kuat. Jadi pemirsa dan pendengar yang baik, untuk menjadi orang yang bijak, kita harus berusaha mengumpulkan berbagai pendapat. Janganlah karena kita bermadhab A, kita tidak mau mengumpulkan dan mendengar pendapat daripada mazhab yang lain. Boleh jadi pendapat mazhab yang lain lebih tepat dan lebih logis daripada pendapat yang disebutkan oleh mazhab kita. Jadi janganlah mempertahankan ego kita ketika kita ingin mendapatkan kebenaran.
Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.